ini, cepat ini. Oke. Ini dicabut, Pak. Ya. Dicabut, Pak. Ya. Itu biar saja nanti diganti tanaman. Dicabut, Pak. Jangan usah. Ini loh. Ya, ganti tangan ngambut balik. Seperti ini. Upin. Yuk. Dicuy. Ayo deh. Ini masih banyak ini. Ini tanaman jahe merah ya kamu. Di sebelah sana ya kamu bersihkan tuh tanaman jahe. Ada tanaman bagus juga, Pak. Mana? Niki, Pak, tunas ya, Pak. Oh bukan itu jahe itu. Baik. Jahe yang bagus untuk obat. Ini kula mboten enten, Pak. Ya? Di kula mboten enten lho, Pak. Ada. Aku rene kok ya. Lah kamu belum ngumpul loh masa ada. Kumpul, Pak. Saestu, Pak. Betul. Di plastik minyak sing mati, Mas. Satu. Tangan hantu Pak, tangan hantu. Yo, Dikit. ya rajin. Ada jamur gede. Iya, Mas. Putra iki. Yang keluar ya. Masih ada yang perlu dibersihkan. Mati, guys. Nah, seperti ini nak perlu dijabut ini. Itu kalau nggak dijahe kita panen. Iya, Pak. Buat minuman jahe. Oke, wedang jahe. Ya. Wedang jahe, guys. Yang mana sih? Ini belum. Belum. Ini roh kujit pakai. Oh, pakai ganti. Belum panen ya, Pak? Belum loh. Oh, belum. Panen Pak. Ayo dok, malam. Oh, sudah saya berterima. Mati-mati gitu. Isi dua teh. Lalu ya. Rai Sofi sudah menyatu dengan alam. Ayo. Iya toh, orang bersih Pak, sing kuning-kuning lho, Pak. Jangan sampai kumisan. Harus bersih. Biar subur. Subur ini apa? Mana? Ini mati ya. Bekas minyak itu. Ternyata katong. Kira ngerti. Udah barang itu. Wah. Kurang kok. Batang. Ngapain deh? Ngapain? Wes do. Do. Wes do. Pun, Mbak. Masih
Nandur kayu apa sih? Tutup ikan dong, ikan dong. Ini Mas di resi ini. Plastiknya dilai Pak. Jangan loh. Pasti dihilangkan ya mah tumbuhannya mati. Cuma panen tadi. Ada yang menanam jahe di rumah? Saya. Pak, mau Benar. saya. Benar. Saya. Taman kecil. Oh, di taman kecil di ladang. Pak, panen. Anaknya buah aku. Jangan. Bayam merah. Bener baik. Oh, bener baik. Tanduranku akeh tapi aku ora jenenge apa. Bener paas akeh. Oh, kan masih bareng. Pak, ayo berdiri. Tegalmu. Iya, apa? Apa panen? Di konsumsi senjata dijual. Dari biasa atau dari apa? Teman, bantu orang tua kamu. Kepantau namanya. Kamu tahu? Apa kamu nanamnya? Kamu udah nanam ya nanamnya. Apa lagi? Oh ya boleh, tidak boleh makan. Ada lagi? Itu gantung Pak. Alexa. Kesepakatan. Keluar. Bantu. Bantu di mana? Mungkin saat diskusi apa yang kita sepakati? Alexa. Nah, bagus. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita buat tempat kesepakatan ini dari kalian ya. Dan kalian harus melaksanakan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Bagaimana kebersihan kelas. Yang kedua, tidak boleh makan saat diskusi. Yang ketiga, tidak boleh berbicara kotor. Dan yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika nanti teman kalian berpendapat, tidak boleh ditolak dan harus didengarkan. Itu nih. Ya, nanti silakan kalian berdiskusi. Nanti silakan tugas kalian silakan berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah dibuat. Untuk diskusinya nanti kalian bisa menggunakan sumber-sumber pelajaran yang kalian bawa. Dan materi diskusi kita adalah yang pertama nanti kalian diminta untuk menjelaskan
yang harus kalian pecahkan, diskusikan bersama kelompok kalian adalah apa yang dimaksud, apa yang disebut pengertian pluralitas. Yang kedua, apa? Apa saja yang kita akan cari? Ya. Beda apa? Beda apa? Beda apa? Sehat, kabar baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Berangkat sekolah tadi jam berapa? Jam 6.15. Jam 6.15. Kamu jam berapa? Jam 5. Karena pagi udah sarapan? Belum. Belum sarapan? Ya tadi belum ada sarapan jadi langsung berangkat sekolah. Berangkat sekolah? Ya, kita jalan berangkat sekolah sendiri atau diantar? Diantar sama Mas. Oh, diantar sama kakak. Ya. Nah, itu teman-temanmu pada tuh, semangat belajar ya Reva ya? Ya. Nah, tuh, ya, terima kasih Reva. Ya. Makanya nanti yang tertib ya.
sampaikan di hari ini semoga bermanfaat, dan apa yang menjadi diskusi kita dalam komunitas ini nanti mampu menumbuhkan, meningkatkan lingkungan sekolah kita, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan rasa bahagia atau yang disebut dengan well-beingnya siswa atau murid itu akan semakin betah di sekolah. Banyak sekali sebenarnya budaya positif yang sudah kita lakukan, namun karena 2 tahun ini masa pandemi, kebiasaan kita literasi juga agak berkurang sedikit. Kebudayaan literasi kebudayaan positif di bidang literasi kan biasanya diawali di awal sebelum pembelajaran dimulai ya. Setiap hari, dan untuk kerohanian juga sudah ada. Namun ya karena 2 tahun pandemi kita berkurang dalam pengembangan budaya positif. Mari kita tetap optimis untuk meningkatkan budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan selamat melanjutkan pekerjaan. Silakan kepada rekan-rekan untuk memberikan tanggapan atau saran atau masukan. Dipersilakan. Monggo. Mengenai budaya positif apa saja yang tadi saya sudah menyampaikan. 1. Pemberian senyum sapa salam. 2. Mencintai alam, dengan cara merawat tanaman, tidak tanaman tugas saja, mungkin tanaman semua yang ada di sekolah ini yang mampu menciptakan suasana atau suhu yang bagus untuk kegiatan pembelajaran. Monggo tanggapan dari rekan-rekan. Silakan Pak Warto. Pak Warto dulu ya Pak Aris ya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja hubungannya dengan budaya positif yang kita korelasikan dengan visi misi. Alhamdulillah di visi misi sekolah kita sudah ada visi budaya, tetapi yang tahun sebelumnya ada orientasi hanya budaya dalam arti seni. Nah ini terima kasih sekali Pak Kris, nanti kita ungkap di forum khusus. Budaya nanti di dalam visinya berbudaya, di dalam misinya nanti kita tambahkan tidak hanya dalam orientasi seni, tetapi budaya yang memang itu betul-betul budaya yang kalau di sini dikatakan budaya positif. Dan sepertinya sudah banyak yang kita lakukan, akan tetapi kita hanya perlu sebuah pengakuan dan penegasan. Misalnya budaya Jumat bersih, itu kan kegiatan kecil tetapi sebenarnya efeknya besar. Budaya Jumat bersih. Kemudian kalau dulu ada budaya apel pagi bersama, itu sebenarnya adalah sebuah budaya positif untuk saling mengingatkan secara keseluruhan bareng-bareng. Tapi dikarenakan kondisi pandemi, untuk budaya apel pagi untuk siswa belum bisa dilaksanakan. Tapi harapan kami nanti besok ke depan itu nanti bisa kita laksanakan lagi, termasuk dari Bapak Ibu, guru dan karyawan untuk budaya apel pagi setiap hari. Itu ternyata betul-betul bisa menumbuhkan yang paling utama adalah semangat kerja. Jadi semua yang kita awali dengan rasa senang itu kelihatannya dan dampaknya positif sekali, bahwa dalam kita bekerja itu akan tampak kita lebih bersemangat, dan ke depan hasilnya pun mungkin kinerja kita juga lebih baik. Jadi mungkin nanti dari teman-teman bisa menyampaikan untuk budaya yang lain, tapi saya melihat ini satu sisi bahwa yang disampaikan untuk masalah budaya positif kita tekankan lagi dan kita pastikan lagi, kita breakdown lagi. Jadi visi berbudaya tidak hanya berorientasi pada seni, akan tetapi berbudaya berorientasi pada secara global. Mungkin nanti dari segi teknologi, dari segi perilaku, dari segi lingkungan dan sebagainya. Untuk sementara itu dulu Pak Kris, terima kasih.
Terima kasih Pak Warto ya, saran dan masukan saran yang bagus dan berkaitan dengan apa ya Pak, visi sekolah, dan ini sudah saya paparkan dari hasil diskusi kemarin saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama tentunya beriman, lalu beliau menghendaki berkarakter, lalu karakter itu akan menunjukkan budaya dan tentunya yang berwawasan lingkungan. Sangat bagus sekali kalau budaya itu tidak hanya monoton pada seni saja, tetapi bagaimana budaya itu yang bisa mencerminkan karakter seseorang itu ke arah yang positif. Dari beberapa tadi apel siswa jelas ini sudah lama kita lakukan, dan untuk saat ini karena sedang dalam pandemi belum bisa dilakukan. Nah, kedepannya bagaimana budaya apel Bapak Ibu guru karyawan bisa kita intensifkan untuk menumbuhkan rasa senang sebelum bekerja, rasa senang sebelum bekerja, di mana di dalamnya juga ada nilai-nilai budaya kolaborasi. Mengenai ya Pak ya, mari kita tingkatkan kolaborasi kita, mari tingkatkan budaya kita. Kalau budaya itu nanti kita kembangkan, pasti karakternya juga akan. Monggo Pak Aris. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kristanto tadi tentang budaya sapa, salam, ya, ada juga senyum, dan mudahnya senyum, sapa, salam. Itu satu paket. Dan kegiatan itu atau budaya itu akan jadi kebiasaan kita. Dan kita sebagai guru sebaiknya mendahului siswa untuk menunjukkan S3 tadi, ya, senyum, sapa, salam. Jadi kita jangan menunggu murid menyapa kita, tetapi kita sebagai guru sekaligus sebagai orang tua itu memulai lebih dulu. Ya, walau hanya dengan kalimat tanya atau dengan senyum, anak sudah merasa diperhatikan. Dan kita juga menyempatkan waktu untuk mendekati siswa, dimulai dari Bapak atau Ibu wali kelas. Misal saya sebagai wali kelas 9B, ketika anak-anak menikmati waktu istirahat dan berkumpul di taman, di teras, ya saya berusaha untuk menyempatkan waktu mendekati mereka, walau hanya 1 atau mungkin 2 menit, dan mereka merasa diperhatikan. Dan saya melihat dari apa yang kita lakukan dengan kedekatan kita kepada siswa tentang senyum, sapa, salam, ini memberikan dampak positif di dalam kelas dan bisa meningkatkan prestasi. Terbukti anak-anak yang sering kita dekati, sering kita ajak bicara di luar pelajaran, ketika pelajaran pun mereka menunjukkan satu hal yang positif. Anak-anak yang mungkin semula malu atau takut menjawab pertanyaan, saya lihat kebaikan mereka sudah mulai menjawab. Bahkan yang menarik, mereka menjawab secara berebutan. Berarti berebutan siswa untuk menjawab ini menunjukkan peningkatan prestasi, bukan ramainya kelas, tetapi antusias atau semangat mereka dalam belajar. Jadi saya rasa itu Pak Kris, kita sebagai guru mendahului siswa untuk menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih juga Pak Aris. Ini dari sekian orang yang disampaikan oleh Pak Aris itu dalam budaya S3, senyum, sapa, dan salam. Ini kalau saya simpulkan secara singkat, berarti guru memberikan keteladanan. Guru memberikan keteladanan, yaitu guru memulai dulu dengan menyapa, senyum, dan salam kepada siswa. Meskipun murid itu bukan apa ya, semua kan murid itu murid kita ya kan. Terkadang ada pandangan yang kita sapa itu yang kita ajar. Nah, ini mari kita budayakan agar S3 ini muncul terlebih dahulu dari keteladanan seorang bapak, ibu guru maupun karyawan. Matur nggih Pak Aris atas sarannya. Mungkin dari teman yang lain ada? Boleh. Terima kasih. Saya teringat dengan rekan kita Pak Mulyadi. Ya. Itu pernah satu nyedot sedikit, tapi buat saya itu dalam sekali. Beliau mengucapkan Ratu Melisa. Itu sebuah gerakan.
gerakan, tetapi itu kecil sekali, tetapi saya pandang, saya pikir, saya analisa ternyata maksudnya besar sekali. Kalau itu nanti bisa kita munculkan kembali, bisa kita terapkan pada anak-anak seperti S3 tadi. Gerakan Ratu Melisa, radius 1 meter, sa 1 meter, lingkungan kita. Lihat ya, saya ulangi. Ratu Melisa, radius sa, ratunya 1. Ratu, radius 1, ya. Melisanya 1 meter. Lihat sampah, ambil. Itu sebuah, dulu pernah dicetuskan Pak Embel itu, dan pernah saya praktekkan, tetapi ya karena situasi kondisi agak tergerus. Nah, ini suatu gerakan kecil, tapi nanti efeknya besar sekali. Ya. Jadi gerakan radius 1 meter, lihat sampah, ambil. Ya, saya dari SA-nya, sampah ambil. Nah, insya Allah dengan seperti itu bisa kita budayakan pada anak setiap hari. Lingkungan sekolah kita bersih. Dan satu hal, karakter anak akan terbentuk di situ. Di mana dia berada, di mana dia berdiri, di mana dia duduk, dia akan ingat Ratu Melisa, akan lakukan. Dengan 666 siswa, insya Allah 13.000 meter persegi sekolah kita bersih. Rekan guru SMP 1 Jatinangor yang saya hormati, saya meminta panjenengan semuanya untuk duduk di sini. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan ketiga ini untuk mendiseminasi, untuk mengimbaskan tentang apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif berkaitan dengan di dalamnya adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, di mana budaya positif itu adalah kekuatan-kekuatan apa saja, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sudah ada di sekolah kita, di SMP kita, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tingkatkan, dan apa budaya-budaya positif di tempat kita yang belum ada dan akan kita adakan. Berdasarkan kesepakatan saya dengan kepala sekolah di Hotel Galuh pada waktu saya mengikuti loka karya yang ketiga, di mana di sana saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah merumuskan visi misi sekolah. Visi misi sekolah nanti itu sebagai visi misi saya pribadi, siapa tahu nanti bisa diadopsi menjadi visi misi sekolah. Di antara visi misi sekolah tersebut, satu yang ingin menjadi penekanan dari beliau Bapak Kepala Sekolah adalah membudayakan Bapak Ibu guru, karyawan, dan siswa untuk setiap hari melakukan S3. Besok Pak Aris, S3. Ya, senyum sapa salam. Betul sekali, senyum sapa salam. Dan hal itu memang sudah kita lakukan. Kalau Bapak Ibu guru pasti sudah melakukan. Namun menjadi keinginan kita bersama agar murid atau siswa kita itu tidak hanya memberikan senyum sapa salam hanya kepada Bapak Ibu guru, hanya kepada temannya saja, namun ketika manakala ada tamu dari luar atau seseorang yang berasal dari luar yang belum pernah dikenal sebelumnya, apabila bertemu atau berjumpa, hendaklah kita terbiasa untuk melakukan senyum, sapa, dan salam. Harapan dari sekolah, senyum, sapa, salam itu tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin juga bisa menggunakan bahasa kerohanian, bahasa nasional, maupun bahasa daerah. Ya, bisa dikombinasikan.
Bahkan kemarin ada satu sekolah yang mengkombinasikan dengan bahasa internasional, Pak. Bahasa internasional. Kita jangan selalu menjustifikasi kalau seseorang atau murid itu menggunakan bahasa internasional dengan sebutan jangan sok komentar. Tidak, mas itu sebagai apa? Sebagai pemerkaya senyum, sapa, dan salam. Di bidang kerohanian mungkin sudah anak terbiasa assalamualaikum. Nanti ketika ada seperti itu kita juga harus memberikan tanggapan. Budaya positif yang kedua berkaitan dengan masa atau waktu sekarang ini yang kita sedang di dalam masa pandemi ini. Prasarana atau sumber daya sekolah sudah mengcover semuanya. Dimana di setiap kelas, hampir di depan kelas sudah disediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir teratur, disertai dengan sabun yang sangat luar biasa. Nah, harapannya Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita selalu dalam bahasa Jawa gretek, jues, atau selalu rutin. Mungkin bisa dilakukan pada waktu Bapak Ibu ngajar di satu kelas, anak-anak diminta untuk baris dengan rapi, melakukan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Juga budaya positif kita sudah ada, tapi kemarin ditambah lagi. Apa? Sekolah membudidayakan, sekolah menganeka-ragamkan jenis tanaman. Kalau dulu hanya tanaman dalam penghias, dulu hanya tanaman produktif, sekarang ditambah dengan tanaman apotek atau warung hidup atau toga. Meskipun belum bisa tersebar sebanyak, tapi ini bisa sebagai pilot project atau percontohan. Dan untuk budaya positif tadi saya memberikan tugas kepada anak, karena tanaman itu kalau tidak dirawat tentunya akan bertumbuh bersama dengan gulma. Tadi anak-anak supaya mencintai tumbuh-tumbuhan, mencintai kebersihan, mencintai alam. Agar sekolah kita menjadi sekolah yang tetap pada predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional. Nah, seperti itu. Lalu nanti kalau Bapak Ibu saya membagikan video bagaimana budaya positif dalam penanganan anak yang dalam tanda petik bermasalah. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Warto, tanpa saya belum memberikan pembebasan secara detail, tapi beliau melalui video yang saya buat, beliau sudah berkenan mempraktekkan bahwa di dalam penanganan seorang murid yang dalam kategori tanda petik bermasalah, kita hendaknya berperan sebagai manajer. Seperti salah satu sebagai manajer, Pak. Ada sebagai guru, sebagai yang membuat kesalahan, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus itu adalah manajer. Kalau kita menangani anak dan kita selalu menghakimi anak itu dengan kata salah, dalam benak anak tersebut pasti muncul rasa dendam. Lalu bagaimana kalau perannya sebagai manajer? Peran sebagai manajer, guru tersebut hanya menuntut anak untuk mengetahui diri sendiri apa yang menjadi kesalahan. Lalu guru menuntut apa pula yang harus dilakukan dari kesalahan itu untuk tidak mengulangi. Nah, dari peran manajer itu diharapkan secara psikologis anak tidak mempunyai dendam dengan Bapak Ibu guru, dan dalam kegiatan belajar akan terus berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sampai di sini dulu.
Selamat siang. Nama Reno Adhika Putra. Reno. Kelas 9J. Mata pelajaran. Oh, nomor pelajaran. Kamu mana nomor pelajaran? Iya. Oh, gitu. Di rumah tinggal sama orang tua. Sama orang tua. Di rumah tinggal sama orang tua. Kamu anak berapa? Anak yang nomor 1 pertama. Kenapa kamu saya ajak ke sini atau saya panggil ke sini? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya bertanya kaitan kamu dengan seragam yang kamu pakai apa kira-kira? Kaitannya dengan pemanggilan kamu hari ini? Betul. Satu, kamu sadar tidak pakai restu. Ada lagi? Tapi Ya, tidak. Kemudian terus satu lagi selain seragam, kira-kira apa katanya dengan kegiatan belajar tadi sehingga kamu saja ke sini? Pada waktu tadi kita belajar bersama di kelas, lalu saya mengajak kamu ke sini. Kira-kira ada keperluan apa? Nah, nama tadi kamu belajar di mana? Apa kamu belajar dengan benar atau gimana? yang salah, Pak. Hah? Becek, Pak. Oh, becek. Nggak becek ya? Sadar ya kamu? Ada tiga maksud yang berkaitan dengan saya mengajak kamu ke sini. Satu, saya ulangi ya, dari sisi seragam kamu tidak menggunakan jas dulu. Yang kedua, tidak menggunakan ikat pinggang. Yang ketiga, saat tadi belajar kamu banyak bercanda. Ya, kan? Setelah kamu tahu, kira-kira kalau kamu sadar tidak pakai restu untuk kedepannya besok-besoknya lagi atau di hari pakai seragam kamu tadi hari apa saja tuh? Jumat Sabtu. Kira-kira apa yang kamu akan besok di minggu depan di hari Jumat dan Sabtu ketika kamu memakai seragam kamu? Kamu akan memakai restu. Lalu yang kedua kaitannya dengan tidak menggunakan ikat pinggang. Bagaimana bisa beritanya? Bagus. Pakai ikat pinggang yang sesuai dengan ya, yang sesuai dengan aturan sekolah ya. Terima kasih kamu sudah sadar ya. Benar ya, besok kedepannya kamu harus lebih baik dari ini. Jadi ya, yang ketiga loh, berkaitan dengan ketika kamu tadi belajar banyak ujian atau kurang terus, kira-kira kedepannya bagaimana? Ulangi lagi. Apakah itu cuma sama saya atau semua dengan guru yang lain, dengan semuanya? Apakah cuma dengan saya? Wah, bagus. Ya, tentunya gitu ya. Belajar berapa tadi? Cari kan, Pak. Untuk siapa tuh kamu belajar? Bantu dulu ya. Kamu pengen gimana? Kamu besok pengen hidup juga jadi ya? Pengen jadi ya? Gitu ya. Nah terus kamu apa itu? Kira-kira kalau sudah sadar diri dan tadi pada waktu belajar maupun ketika kamu sudah sadar diri sudah kamu kurang lengkap, kira-kira sudah tidak temanmu yang seragamnya kurang lengkap? Tidak. Terus ketika kamu tahu sadar diri kalau seragam kurang lengkap itu melanggar aturan, apa yang akan kamu lakukan terhadap teman kamu? Ketika kamu
kamu lihat teman kamu tadi ada yang agaknya kurang lengkap. Kira-kira kamu akan ngomong apa? Kasih tahu bagaimana supaya pakai misalkan kita benar kamu lakukan, janji itu kamu lakukan. Ini ya, ya. Nah, terus ini berkaitan ya, kalau berkaitan dengan ketidakseriusan teman kamu dalam belajar. Ada enggak tadi temanmu yang belajar dalam belajar tadi? Ada enggak? Ya. Siapa saja? Berapa banyak? Itu rumahnya mana tuh? Tetangga apa tuh? Rumahnya mana? Tomalan. Kamu tahu dia anaknya berapa Pak? Terus apa yang akan kamu lakukan kalau Reva Bayu itu jelas pada waktu pelajaran banyak kejadian, apa yang akan kamu lakukan teman itu? Kamu sudah sadar, kamu puja tadi, besok tidak akan mengulangi dan akan lebih serius. Terus kalau nanti sudah kembali ke kelas, apa yang akan kamu sampaikan ke Reva? Tidak mengulang lagi. Belajar lagi. Belajar itu penting. Iya deh. Sadar tuh deh. Ini sama. Sama. Iya. Sama enggak sama lagi. Nah, kamu mari sama saya. Kamu saya panggil. Bagaimana perasaan setelah kamu bisa ngobrol-ngobrol? Saya lega. Selain lega, nggak ada. Kamu bisa menemukan kesadaran diri nggak setelah kamu ngomong sama saya? Bisa menemukan apa yang harus saya perbaiki dan apa yang menjadi kekurangan saya itu kamu bisa sadar. Benar kamu tidak saya marahi. Seperti apa ceritanya? Ada saya kan kamu berbeda. Seperti apa menurut kamu saya itu? Seperti apa? Berarti bapak kamu juga sama ketika menjadi kamu seperti ini. Apa yang kamu sampaikan nanti ke teman-temanmu ketika nanti taman bertanya, apa tuh bingung kamu terus diajak ke sana? Apa yang akan kamu sampaikan ke teman-teman? Suruh tertib. Terus apa tuh kamu? Suruh tertib. Terus kamu nanti kalau ditanya ke teman-temanmu, kamu tidak boleh ngomong. Kamu kan kita dulu diapain gitu? Siapa kamu? Ya belajar siapa apa? Siapa apa? Kejadian mana? Cuma diajak ngobrol. Bisa saja ya, semangat ya. Dalam jadi orang yang berguna, tapi orang tua. Itu ya mas ya. Ajak teman-teman untuk belajar. Ajak teman-teman untuk belajar. Itu ya. Dino ya. Bisa diterima Dino? Bisa. Kamu tidak boleh. Kamu marah tidak sama saya? Kamu benci tidak sama saya? Kamu lega ya sama saya? Itu aja sudah saya. Apa yang menjadi pelajaran saya nanti? Karena apa? Kamu jadi kerja orang tua. Kalau saya kan tidak ada membahas kerja orang tua. Benar lagi? Bisa dipanggil ya? Bisa. Lega ya? Terima kasih ya. Hari ini bagaimana kamu harus bisa berikan dan ajak untuk buka negara itu ya ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Apa yang kita lakukan adalah kebiasaan yang harus kita selalu tingkatkan, tumbuhkan dan kembangkan.